Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusta Syakirani dengan NPM 223010130. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi pada pertemuan 14. Tujuan presentasi ini untuk menganalisis fenomena yang terjadi di 7 perusahaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, di mana 7 perusahaan ini mengalami perkembangan teknologi yang signifikan, di mana perusahaan harus lebih adaptif terhadap perkembangan itu. Nah, 7 perusahaan ini mem-PHK karyawannya bervariasi, tetapi akar masalahnya itu karena perusahaan ini ingin menggantikan posisi karyawannya dengan kecerdasan AI secara besar-besaran. Adapun tabel dari 7 perusahaan ini, yang pertama ada Google. Google ini mem-PHK 200 karyawannya. Adapun bidang atau divisi yang terdampak itu divisi sales dan partnership. Alasannya karena strategi perusahaan untuk berfokus pada pengembangan AI dan pusat data. Yang kedua ada Microsoft. Microsoft ini mem-PHK karyawan sebanyak 6.000. Yang di PK ini pekerjaan di semua level dan lapisan manajemennya. Adapun alasan dari Microsoft ini mem-PHK karyawannya karena memilih menggunakan AI untuk menggantikan para pekerjanya, di mana memposisikan perusahaannya paling baik dan sukses di pasar yang dinamis. Yang ketiga ada Meta. Meta ini mem-PHK karyawannya sebanyak 3.600. Adapun karyawan yang di PHK ini adalah karyawan yang punya kinerja yang rendah. Alasannya ada peningkatan standar kinerja dan berupaya membangun komputasi di masa depan. Yang ke Selanjutnya ada Dell. Dell ini mem-PHK karyawannya sebanyak 12.000. Adapun karyawan yang terdampak pada tim yang lama atau penanganannya lama terhadap produk yang lama maksudnya. Adapun alasannya itu untuk peningkatan dalam membangun kecerdasan buatan AI dan mengikuti tren industri sekarang. Yang ketiga selanjutnya ada IBM. IBM ini mem-PHK karyawannya sebanyak 100. Adapun bidang yang di PHK oleh IBM ini meliputi divisi marketing dan komunikasi. Alasannya untuk memanfaatkan kecerdasan buatan AI secara menyeluruh dan mengganti pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di sebelumnya. Selanjutnya ada Duolingo. Duolingo ini kurang lebih 10% dari karyawannya. Mohon maaf itu tipu. Adapun yang di PHK ini bidang tenaga kontrak dan dalam pembuatan konten. Alasannya karena Duolingo ini ingin melakukan percepatan terhadap hasil konten yang diharapkan oleh Duolingo dan tentunya mengganti pekerja dengan kecerdasan AI. Terakhir ada Pos Indonesia. Pos Indonesia ini PHK karyawan sebanyak 1.000. Adapun bidang yang terdampak itu pensiunan atau usia lanjut yang mengundurkan diri. Dalam Pos Indonesia ini tidak ada PHK, hanya saja ada karyawan yang mengundurkan diri atau karena pensiun. Alasannya karena Pos Indonesia ini ingin menggunakan digitalisasi dan robotik. Selanjutnya, nah, benang merah dari 7 perusahaan tadi itu secara garis besar berfokus pada ingin menggantikan posisi karyawan ke dalam kecerdasan buatan atau WA dan teknologi automatisasi. Strategi ini sebagai bentuk untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses kerja, meningkatkan layanan dan merespon cepat terhadap transformasi digital. Hal ini terlihat dari pola kondisi perusahaan besar seperti Microsoft, terus Google dan Pos Indonesia, di mana perusahaan itu tidak memprioritaskan ekspansi tenaga kerja, melainkan berinvestasi secara besar-besaran terhadap kecerdasan buatan AI dan teknologi automatisasi untuk kompetitif di tengah pencapaian teknologi.
di mana perusahaan juga harus menghadirkan sistem tenaga kerja yang lebih hemat, efisien, dan mengurangi kesalahan. Transformasi digital ini juga efisien dan memungkinkan perusahaan merespon perubahan pasar yang lebih adaptif dan real time. Nah, selanjutnya ini terkait informasi pertumbuhan bisnis. Ya, yang pertama itu ada di Google. Di Google ini lebih memfokuskan pada pengembangan AI dan pusat data, serta merestrukturisasi tim global untuk meningkatkan layanan. Yang kedua ada Microsoft. Microsoft ini sebanyak 30% sudah digantikan oleh AI. Nah, hal ini karena bentuk untuk peningkatan produktivitas. Selanjutnya Meta. Meta ini menggelontorkan miliaran eh, miliaran dolar untuk menggantikan infrastruktur AI. Selanjutnya ada Dell. Dell ini AI sebagai pengembangan pengembangan tren industri, di mana menggantikan teknologi yang lama ke teknologi yang baru. Lalu ada IBM ya, IBM ini AI sebagai pengembangan untuk menggantikan posisi marketing dan komunikasi. Duolingo, AI sebagai percepatan hasil konten dan proses untuk mencari eh, tenaga dengan keterampilan teknik yang lebih. Serta Pos Indonesia menggunakan AI sebagai Pos Indonesia sebagai perubahan atau untuk mengganti digitalisasi dan robotik yang lebih efisien karena hal ini bekerja secara terus-terusan se atau selama 24 jam berlangsung tanpa adanya kesalahan dan mengurangi biaya apa eh, biaya tenaga kerja. Walaupun Pos Indonesia ini untuk mengadakan digitalisasi dan robotik tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, apabila itu sudah digantikan oleh digitalisasi dan robotik, tentunya profit mereka juga akan bertambah. Tapi emang harus bertahap dari yang sebelumnya masih manual digantikan dengan robotik ini. Nah, eh, mereka tetap melakukan PHK padahal sedang mengalami pertumbuhan bisnis ini bukan karena sedang mengalami penurunan bisnis, tetapi strategi transformasi bisnis. Adapun strategi yang pertama itu strategi efisiensi berbasis AI dan otomatisasi. Hal ini untuk menggantikan pekerjaan manual atau rutin yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Tujuannya untuk mengurangi biaya operasional, mempercepat kinerja, dan meningkatkan layanan untuk pelanggan. Yang kedua ada berfokus pada strategi. Saat ini perusahaan banyak melakukan refocusing dan menggeser fokus ke masa depan. Selain itu, eh, selain itu dilihat dari kemampuan perusahaan untuk melakukan adaptasi terhadap tren industri sekarang dan inovasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Sebagai bentuknya seperti lebih proaktif terhadap perubahan dan merespon secara cepat perubahan dinamika teknologi dan pasar. Saat ini perusahaan lebih banyak dan mencari yang teknologis, bukan lagi yang tenaga kerja yang tenaga kerja yang eh, efektif. Dan perusahaan sekarang lebih ke kualitatif daripada lebih ke kualitas daripada konti lebih daripada kontinuitas daripada SDM-nya lebih baik berkualitas daripada jumlahnya yang banyak. Ya, mohon maaf ada kesalahan. Itu selanjutnya mengapa
Penyebab perusahaan melakukan langkah strategis. Kok hilang gambarnya. Penyebab perusahaan melakukan langkah strategis. Yang pertama ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional ini sebagai pondasi di mana perusahaan yang ingin bertumbuh dan tumbuhnya ini secara berkelanjutan dengan adanya penerapan AI dan teknologi otomatisasi. Perusahaan bisa mencapai efisiensi lebih tinggi. Selanjutnya ada memangkas biaya dan menerapkan perubahan pasar lebih cepat. Yang kedua ada perampingan dan restrukturisasi. Perampingan ini mengurangi karyawan yang produktivitasnya itu rendah. Nah, tujuannya untuk mengurangi biaya tetap, mengganti, mensederhanakan birokrasi yang sebelumnya itu terlalu gemuk atau tidak efektif. Restrukturisasi itu pengaturan ulang terhadap struktur organisasi agar adaptif dan siap dalam tantangan yang akan didapati pada masa depan atau tahun-tahun selanjutnya. Nah, tujuannya dari restrukturisasi ini sebagai peningkatan kolaboratif dan fleksibilitas sehingga adanya perampingan dan restrukturisasi ini eh, adanya organisasi yang lebih siap dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi. Perampingan ini juga bisa menjadikan perusahaan lebih hemat, efisien, dan siap menghadapi tantangan juga. Perampingan ini lebih Perampingan ini bukan untuk menghambat suatu perusahaan untuk berkembang, tapi adanya perampingan dan restrukturisasi ini membawa perusahaan lebih baik lagi karena itu perampingan itu proses pengurangan karyawan yang tidak adaptif, sedangkan restrukturisasi itu penggantian struktur organisasi agar lebih baik lagi dan efisiensi. Nah, waduh. Teknologi yang menggantikan karyawan tuh ada 5. Yang pertama ada chatbot dan virtual assistant seperti customer service dan helpdesk. Nah, ini tuh dengan NLP untuk memahami pertanyaan dan memberikan jawaban apa yang diminta oleh si karyawan. Yang kedua ada AI content generator seperti ChatGPT, di mana dalam ChatGPT itu kita bebas untuk em, meminta atau eh, bertanya apapun itu dalam berbagai bahasa. Yang ketiga ada robotic process automation atau RPI. Dengan ini tuh lebih ke meniru aktivitas komputer manusia seperti membuka aplikasi, menyalin data, mengisi formulir, memvalidasi laporan secara otomatis. Yang keempat ada Vision AI dan robot sorter. Ini tuh dengan komputer vision dan sistem conveyor untuk mengenali barcode, alamat, dan jenis paket. Vision AI dan robot sorter ini cocok dilakukan untuk perusahaan Pos Indonesia karena dalam Pos Indonesia itu dia lebih ke mensortir, mensortir bisa paket, dokumen, atau yang lainnya. AI kode asisten ini tuh membantu menulis, melengkapi, bahkan memberikan program secara otomatis. Teknologi-teknologi ini dalam kedepannya eh, bisa menggantikan karyawan yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan seperti customer service, sortir, da- dan yang lain-lainnya. Apakah tenaga kerja manusia akan tergantikan oleh teknologi robot AI?
Adapun tidak, karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan atau digantikan oleh teknologi, robot atau AI. Mereka hanya mengautomatisasi proses panjang dengan melakukan pemrograman. Sedangkan pekerjaan yang bersifat kreativitas, penalaran tinggi, empati itu tidak bisa digantikan oleh AI karena itu bersifat teknis, di mana yang melakukan hanyalah manusia. Pekerjaan yang digantikan oleh teknologi itu yang pertama ada pekerjaan repetitif dan manual, seperti entry data, sortir, dan kasir. Alasannya karena prosesnya dapat diprogram dan tidak membutuhkan banyak pertimbangan. Yang kedua ada layanan pelanggan dasar, seperti call center, AI dapat memproses bahasa, di mana ini tuh dapat mengefisiensi biaya karena dengan ada layanan pelanggan dasar. Jadi kayak udah terkonsep, semua informasi yang dibutuhkan itu lebih gampang untuk dicari dan juga gampang untuk dibuka atau digunakan. Yang ketiga ada inspeksi visual di pabrik. eh, Cek produk by visual. Nah, adanya inspeksi visual di pabrik ini, kamera AI lebih akuntabel dan konsisten dalam mendeteksi cacat dibandingkan mata manusia. Nah, ini tuh dikonsep kayak lebih tajam dalam melihat, contoh ada paket yang datang di pos Indonesia. Nah, dia itu melewati eh, kayak konveyor untuk mendeteksi cacat atau enggaknya paket itu. Jadi AI itu, adanya AI dalam ini itu sangat membantu perusahaan dalam meminimalisir human error atau kesalahan. Tantangan manajemen sumber daya. Yang pertama ada resisten terhadap perubahan teknologi. Tidak semua karyawan itu uh, mau atau ingin untuk berubah. Terdapat juga karyawan yang kayak udah stuck di situ aja. Jadi kayak ya, ya udah ini kemampuan tuh kayak gini. Jadi karyawan tuh susah untuk uh, diajak melakukan perubahan, pengembangan dan pelatihan. Jadi kayak manajer sumber daya, manajer HR itu harus membuat pengembangan pelatihan di mana yang cocok untuk karyawan yang resisten terhadap perubahan teknologi. Kedua adalah banyaknya karyawan yang merasa terancam akan digantikan oleh robot atau AI. Tentunya adanya perkembangan teknologi ini dan juga kecerdasan AI atau robot, banyak perusahaan yang sedang mencanangkan atau merencanakan untuk mengkolaborasi. Ini juga termasuk kerja hibrid antara manusia dan sistem yang otomatis, di mana perusahaan itu sekarang itu lagi mencanangkan atau berencana untuk merubah eh, sebagiannya dengan kecerdasan AI. Nah, mau nggak mau ya karyawan itu harus menerima adanya perubahan yang ada di perusahaan karena perusahaan itu harus adaptif terhadap perubahan atau perkembangan teknologi yang ada biar itu juga biar perusahaan itu tidak ketinggalan zaman. Tentunya perusahaan yang ingin mengubah dengan kecerdasan AI itu tentunya akan membutuhkan biaya yang mahal. Akan tetapi dalam perjalanan waktu, biaya yang tadinya untuk AI ini bisa ditutup karena adanya AI dalam perusahaan itu kan menggantikan karyawan yang kurang produktif. Nah, jadi misal kayak kalau di perusahaan itu ada 100 karyawan sebelumnya, tetapi karena adanya AI bisa menjadi 50. Nah, 50 sisanya itu dapat eh,
gajinya, gimana ya, dapat mengurangi biaya tetap atau biaya gaji yang diberikan oleh perusahaan. Nantinya adanya AI ini juga sangat efektif dan membantu percepatan kinerja dalam perusahaan. Nah, itu tantangan dari manajemen sumber daya manusia untuk ke depannya. Karena AI ini akan apa sekedepannya itu akan lebih jauh dikonsep lebih baik lagi karena AI juga akan melakukan evaluasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada terdapat tutur kata yang kurang benar, masih dapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.